Allah menyamakan dirinya dengan Mammon. Dari Asyur itu Allah mensederajatkan dirinya dengan Mammon. Asyur. Padahal Mammon itu adalah ciptaan Israel. Allah itu penciptanya. Kenapa demikian? Allah karena manusia lebih mudah percaya yang kelihatan daripada yang tidak. Surga itu ada di utara. Maka Mammon dikatakan di dalam kitab disandingkan Tuhan. Maka kompas untuk kita umat. Dia nggak mau hanya balik umat menuju selatan dan ini memilih. Karena menunjukkan petunjuk Mammon itu Allah yang tepat itu dewa tempat Tuhan. Mammon itu dewa dari Asyur. Dan itu dewa dari Asyur itu letaknya di mana? Di mana letaknya? Bukankah iblis juga sering keluar masuk di surga? Di utara Israel. Kita lihat di utara. Allah di situ datang itu di mana sudah? Di utara masuk dia. Hari ini masih keluar masuk. Surga itu ada di utara. Kerjaannya cuma perlu dikatakan di dalam Allah. Maka kompas dari dia tidak bisa keluar masuk, dia harus di selatan bangun bumi. Habis itu karena dia harus dibuang kemana lagi? Petunjuk bahwa. Nah sebelum keluar yang kemana itu habis. Habis. Dan juga itu dewa di bawah telapak kaki kita. Dan itu dewa kemakmuran. Andanya juga di bawah telapak kaki. Itu nasib iblis. Amin. Bukankah ini sering keluar masuk menjadi pencobaan bagi kita waktu peristiwa bagi kita. Iblis dia terus membawa kita keluar masuk pada ini masih keluar masuk di dalam doa ya. Dan kerjanya bahwa kita tapi lepaskan kami dari dia tidak bisa lagi keluar masuk. Dia harus dibuang ke bumi. Ketika habis itu kita harus dibuang kemana lagi? Bukan sama ya. Nah sebelum pulang kami kemana? Habis Allah sudah berdasar, tetap di bawah telapak kita orang percaya. Terakhir harus kemana? Dan itu masih disukai. Tapi hari ini iblis menjadi apa? Di dalam cobaan bagi kita, ujian bagi kita. Maka setelah itu dia terus ngomong membawa kita kepada pencobaan. Ya ayat yang di dalam rumah kita baca. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari cobaan. Padamu janganlah khawatirkan hidup ketika alam aksi jajah yang dalam kamu kuasa atau hidup. Dan janganlah khawatir Allah akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Kita tidak hidup lebih penting daripada dana. Dan lebih penting daripada saudara. Mengapa Tuhan menunjukkan Mammon dari Allah? Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Khawatir, ya. Ayat yang ke-25 kita baca. Kepada dua Tuhan. Karena itu aku berkata, padamu janganlah kamu khawatirkan hidup. Nah setelah kita memilih Allah dalam kamu maka hidup dan janganlah khawatir terhadap tubuhmu. Maka apa yang Allah mengatakan bukan yang lebih penting daripada itu lebih penting daripada mengapa Tuhan menunjukkan Mammon dan Allah? Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Allah menjadi hayat kita dapat hayat inilah kepada yang bisa mengatakan amin. Maka di sini harusnya apa? Kita memilih. Kalau kita setelah kita memilih Allah, kita harus memilih. Maka hidup inilah tidak ada alasan untuk khawatir. Maka Allah mengatakan, jangan kamu khawatir. Hari Minggu, pertanyaannya sudah adalah hari apa saudara? Hari Tuhan. Arti tahu hari Tuhan artinya apa? Hanya dasar sudah ya Allah yang menjadi. Hari Tuhan artinya apa saudara? Hari kalau kita memilih Tuhan, maka hari apa saudara? Hayat Tuhan. Dan hayat inilah yang bisa kalau ada bisnis cuan untuk hidup. Kalau kita mau hidup tanpa kekuatan Allah, kita harus memilih Allah. Pilih. Saya tantangan mau ya.
Sekarang saya beritahu, jelas ya, udah memilih Allah ini tidak bisa melayani dua Tuhan hari Minggu. Maka harus ada pilihan, Pak Saudara-saudari. Emang kalau ini gampang, Alkitab hari Tuhan artinya Pak Saudara. Begitu ada tantangan, hari Minggu loh. Hari Tuhan artinya apa Saudara? Gaji 2 kali hari, pilih Tuhan. Hari apa Saudara-saudari? Kalau bisnis. Untuk gede, kalau ada kerja, karena kliennya kalau ada kamu cuma hari bisnis cuan untuk gede. Jadi mau terus Allah pilih mau pikir sendiri. Kalau mau tetap kekuatan, ya, saya tantang pilihlah mau. Jelas akan pilih mau. Kita melayani, kita bisa melayani dua Tuhan. Maka harus ada pilihan. Kekuatan pilihlah. Emang kalau ini gampang hari Tuhan hari begitu ada tantangan. Ini baru hari Tuhan sudah lembur itu biasanya jadi banyak orang Kristen hari Minggu penting sekali lembur. Sekarang ada lalu sidang doa selalu bisnis untuk gede. Jam-jam itu juga kliennya misalnya kamu cuma hari apalagi yang tidak takjil kan. Lalu sore itu laris banget. Jadi bisa kosong jam sore. Ngapain sih sendiri? Kalau mau tetap hidup dalam kekuasaan, ya, maka pilihlah mamon. Saya anjurkan pilih mamon. Sama juga ya. Tapi kalau mau hidup tanpa kekuatan, pilihlah. Bisa rasa ini macam. Ini baru hari tua ya. Penting bagi banyak orang lucu begitu. Hari Minggu. Padahal sekarang namanya sudah sidang doa selama sidang gabungan di sini jam itu juga dia bisa kan jalan ke sidang doa itu malah dia dapat takjil kan kalau sore itu laris banget kenapa dia ada selo jam 10 toh 3 dari sidang bukannya itu gereja selalu kita itu kenapa enggak belok kenapa lebih menulis dalam bahasa saudara saya terjebak macet selalu ada alasan kita itu selalu banyak alasan akan bisa alasan memilih macet ada alasan hidup terus dan itu kan banyak orang sediakan gitu sediakan mamanya sangat sediakan sidang gabungan di sini namanya yang terjadi dia bisa kan jalan kecil itu kenapa kalau yang disediakan contoh 36 sebuah itu fakta ternyata. Kenapa enggak kenal? Kenapa lebih menulis? Mohon maaf, karena saya terjebak macet. Tas balik. Penipu ya. Kita itu selalu banyak alasan untuk memilih hidup maka salah. Pilihan kita dan itu disediakan. Allah ada di mana? Iblis sediakan. Sangat sediakan roh kita dan di dalam rumahnya namanya yang menjadi Kristus rumahnya adalah gereja. Maka kehidupan gereja kalau adalah tempat Allah berada. 2-3 orang berkumpul dalam namaku aku ada di tengah-tengah kamu. Saudara-saudari sejak semula ketika kita berkumpul demikian Allah ada di tengah-tengah kita. Maka kalau memilih Allah harus senang jangan berkumpul atau bersih. Maka sudah pilihan Tuhan berkumpul dalam nama. Allah ada di mana saudara? Itu harus menjadi kesukaan kita. Di dalam baru disebut roh kita dan di dalam belum rumahnya. Baru bicara kumpul rumahnya adalah gereja. Baru kita bicara kehidupan gereja. Adalah tempat melihat ada di tengah-tengah orang berkumpul dalam namaku. Kalau Allah di tengah-tengah kamu. Kalau kita di rumah Allah di dalam kita tidak masih berkumpul demikian. Allah ada di tengah-tengah kita. Kenapa sih harus perlu berkumpul? Maka kalau kami Allah yang ada di dalam esensi di dalam diri kita tidak pernah pergi dan hilang. Memuji Tuhan, berkumpul dalam nama. Tapi kalau kita tidak berkumpul dalam nama, itu harus menjadi kesukaan kita. Maka Allah itu baru disebut memilih ekonomikalnya. Saya belum bicara pelayanan, baru bicara kumpul dulu. Di dalam ekonomikal, ini baru kita bicara dulu pekerjaannya, puasanya. Saya mau memperlihatkan tidak bisa ada di tengah-tengah umatnya. Itu sama seperti suami. Kalau Allah di tengah-tengah ini,
bukan Allah yang tidak bercerai atau tidak berpisah. Kalau kita di rumah Allah di dalam kita nggak namanya hubungan suami. Oh, tetapi bisa nggak pun kalau Allah yang tidak ada konsistensi di dalam diri kita, nggak pernah pergi, nggak pernah hilang. Banyak orang yang tidak menyadari. Tapi kalau kita masih ada di dalam dalam iya. Tapi kalau kita Allah di dalam ekonomikalnya tidak bisa kita persekutuan. Amin. Di dalam ekonomikal, di dalam pekerjaan kekuasaan itu seperti anak yang hilang itu loh. Itu anak yang hilang itu pergi dari rumah bapaknya. Maka dia kehilangan persekutuan. Tapi hubungan anak dan bapak hilang nggak suami istri. Nggak ada namanya mantan. Tapi bisa hubungan dia dengan bapak masih suami istri tidak ada persekutuan dengan bapak. Bisa. Nah, sadar orang banyak orang kalau kita tidak menempuh kehidupan Kristen masih ada di dalam kita kehilangan persekutuan memiliki kita kehilangan persekutuan. Jangan berpikir seperti anak yang hilang kan masih anak bapak. Tapi makan nafas David kehilangan. Itu seperti anak yang dia berpikir aku masih anak bapak, anak yang hilang pergi dari rumah bapaknya. Maka dia kehilangan persekutuan. Tapi hubungan anak dan bapak hilang nggak sudah? Itu nggak ada namanya mantan anak itu ke rumah bapak kembali. Hubungan dia dengan bapak masih kembali ke rumah bapak. Tapi persekutuan dengan bapak hilang. Sadar sudah tunggu nanti waktu. Kalau kita tidak menempuh kehidupan gereja, kita kehilangan persekutuan dengan menikmati rumah bapak yang sebenarnya. Kita kehilangan yaitu kehidupan gereja. Jangan berpikir seperti anak yang hilang. Masih anak bapak tapi makan nafas David sudah. Dia berpikir aku masih anak bapak, tapi ada dia tak berlepas pertemuan. Betul dia masih anak bapak. Selalu. Maka ke bapak orang yang bagian ke rumah bapak. Saya juga banyak mengalami pasti karena bisa kembali ke rumah bapak. Justru hidup dari rumah bapak. Yang pertama, jangan biarkan nanti waktu mati setelah pulang ke rumah bapak. Kita lihat dulu bagaimana lu menikmati rumah bapak yang sebenarnya. Kalau tidak percaya ayat 26. 3, 2, 1 maka dibilang orang yang demikian Tuhan mengejek kita dengan memerintahkan keluarlah dari ruangan ini, pandanglah burung-burung yang kedua. Pandanglah mengejek. Kita lihat ayat 26. Bagaimana kita itu tanpa kekhawatiran? Kita harus belajar. Kalau tidak percaya, sudah ayat 26. 3, 2, 1. Jauh melebihi burung-burung itu. Tuhan mengejek kita dengan memerintah sendiri. Keluarlah dari ruangan ini, pandanglah burung-burung di langit. Jadi pandanglah pesan Allah. Ketika kita berpikir bagaimana kita hidup tanpa kekhawatiran, kita harus belajar. Kalau burung itu kurang ajar, kalau kita tendang gitu. Wah, itu lebih peringatan keras dari Allah. Khawatir ya. Nah, kalau takut itu juga khawatir. Lihat bantuan kita ditabrak itu berat. Karena Tuhan mengatakan padakan, kamu baru modal jauh melebihi burung-burung itu. Kamu jauh melebihi burung-burung itu. Belajar melihat sendiri. Kita disuruh belajar kepada ayat yang ke-27 dan 28. Jadi burung aja bisa membawa tidak kita khawatir lintas lapangan. Kurang mencermin. Wah, itu lebih keras dari apa? Sadar kalian.
Pelajaran yang kedua kita mulai nanti kita ayat yang ke-27 dan 28. Perhatikanlah. Perhatikanlah. Apa? Jadi ada kata perintahnya. Pertama memandang, kedua memperhatikan ya, saudara sekalian. Tapi mawar yang ada ini adalah mawar syarab. Bunga baca yang diciptakan Tuhan ini adalah mawar di sarang. Ini ada perintahnya. Sarang itu adalah perhatikanlah. Kita perhatikan di dalam tingkatan apa? Bunga batu. Masmur Daud mengatakan, jadi ada kata perintahnya, sekalipun aku berjalan di lembah kegelapan, aku tidak takut. Pertama memandang, tidak takut. Kedua, memperhatikan ini adalah mawar di lembah. Bunga batung ini sebetulnya lembah tempat paling rendah. Tapi mawar yang ada di lembah hidup di area yang terendah dalam hidup kita. Bunga batu yang diciptakan Tuhan menghasilkan mawar di Saron yang melebihi. Saron itu adalah lembah. Baju-baju istananya. Kita sering hidup di dalam tingkatan lembah. Kaya. Masmur Daud mengatakan, saudara-saudara, sekalipun aku berjalan di lembah indah, aku tidak jubah yang dimiliki orang terkaya. Bunga batu ini adalah mawar di Saron. Bunga itu ada di tempat lembah tempat paling rendah. Kita sering kali hidup merasa di area yang terendah dalam hidup kita. Miskin di bawah garis kemiskinan. Miskin di bawah garis kemiskinan. Yang melebihi hidup kita lebih jauh istananya kehidupan orang kaya. Orang kaya. Saya nggak apa-apa sih. Ya, sudah. Tapi inilah masih lebih indah daripada jubah yang dikatakan bahwa orang tidak mengintal, dia tidak bekerja. Tapi lebih bunga itu ada kemegahannya lah, tidak kita tidak sering kalau selalu merasa dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian miskin. Di bawah garis salah satu udah miskin di bawah garis kemiskinan. Sudah. Hidup kita melihat lebih indah belajar kepada orang kaya. Memperhatikan. Selanjutnya, ayat 30. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dimakan dalam api, dia tidak akan terlebih, dia tidak mendajani kamu, kemegahannya pun tidak seindah apa Salomo rumput yang dalam kemegahannya pun tidak ada pakaian seindah. Salah satu katakan bahwa terlebih lagi ia mendandani. Semoga kita melihat ini ya. Tapi ada kalimat yang gak enak, memandang burung, memperhatikan orang yang kurang. Selanjutnya, kehidupan kita di ayat 30. Jika demikian, Allah menjadi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidak kalian lebih mendandani kamu, kurang Allah mendandani rumput yang hari ini ada besoknya itu. Katakan bahwa bagaimana kita hidup tanpa Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran dan realitasnya. Carilah dahulu. Terus dari tadi hidup setelah disuruh memilih, disuruh belajar kepada guru, kepada bunga bakung, lalu sekarang disuruh mencari. Kurang kerajaan Allah yang kerajaan Allah ini apa sih? Gereja.
kehidupan gereja. Carilah kerajaan Allah ini dulu. Carilah kerajaan gereja, kebenaran dan realitasnya. Carilah dari kehidupan dulu. Terus dari maka setelah disuruh memilih, disuruh belajar kepada guru, kepada pengetahuan, carilah. Kenapa? Karena Bapak tahu, kamu membutuhkan semuanya. Tetapi banyak orang dibalik. Kerajaan Allah ini tambahannya. Kerajaan Allah ini tambahannya. Gereja. Tambah kehidupan gereja. Itulah kerajaan Allah hari ini. Carilah kehidupan tambahannya gereja. Padahal terbalik. Dan realitas dari kehidupan gereja. Maka nanti ada orang gereja terus makan apa kamu? Makan Tuhan. Kenapa? Menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, kamu menerima penyaluran Tuhan lebih banyak lagi. Tapi banyak orang sehingga ketika Tuhan kita nikmati, kita alami, tambahannya tidak ada kesempatan untuk carilah dahulu tambahan. Tidak ada. Itulah kita ini. Orang percaya. Yang kita cari, yang kita kejar, terus tambahannya aja. Terus ini tinggal padahal terbalik. Carilah aja. Tiga pesan. Menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, menerima penyaluran Tuhan lebih banyak lagi. Sehingga tidak boleh perhatikan Tuhan kita nikmati, kita alami. Dalam apa saudara-saudari? Tidak ada kesempatan dalam segala hal. Kita tidak boleh khawatir, saudara-saudari. Dalam segala, maka carilah dalam saudara-saudari. Lalu bagaimana ketika perkara-perkara kehidupan kita yang segala hal itu kita baca seperti mendatangi kehadiran pada siapa? Jadi kita tidak boleh khawatir dalam apa saudara-saudari? Dalam segala hal kita tidak boleh khawatir. Memberitahu Tuhan ini dalam segala Tuhan ya. Seringkali kita memberitahu Tuhan sambil. Lalu bagaimana ketika perkara-perkara hanya memberi segala hal sepertinya mendatangkan kalian kekhawatiran. Adalah nyatakanlah segala hal ini segala hal bukan ada yang kelima. Pada siapa? Amen. Serahkanlah. Saudara-saudari, kata serahkan di dalam bahasa Yunani beritahunya lempar. Memberitahu Tuhan ini bukan mengatur Tuhan ya. Sekali kita memberitahu Tuhan sambil mengatur kepada Allah. Hanya memberi orang kerja. Kalau bekerja, kalau kita berbisnis pada rumah, ya, adalah lalu dia di atas apa? Kan dilempar pada apa pada nyatakan ya kan? Apa penting Tuhan ya. Kemudian yang kelima saudara. Serahkanlah. Kalau kita saudari, kata serah lemparkan di dalam bahasa Yunani. Tapi setelah memberitahu Tuhan, melemparkan kepada Tuhan, lemparkanlah kekhawatiranmu kepada Allah. Orang kalau melemparkan itu seperti orang bekerja. Kalau bekerja kita kan mendirikan rumah, apakah HP masih di tangan dia di atas? Tapi banyak kali dilempar, mengapa kita batu bata terus ini dalam kekhawatiran atau genting melempar sambil dipegang. Kemudian sudah melemparkan kekhawatiran, lemparkanlah kemana? Kepada Allah. Seperti lemparkanlah, itu melemparkan. Beritahu Tuhan atau itu hanya melemparkan. Tapi setelah memberitahu Tuhan
Tuhan melempar saya kasih durian kepada dia dengan saya lemparkan ini kan. Boleh kalau melempar? Oh dia suka loh karena itu selesai. Seringkali, tapi banyakkan kita dengan kita terus hidup dalam kekhawatiran karena aku nak melempar sambil dipegang. Udah tahu dia dikasih dengan dilempar. Maka iblis itu kita harus entertain pikiran kita untuk memerlukan kebahagiaan. Amin. Atau jam-jam oh suka durian, lempar. Maka udah pada kasih durian kepada dia, tinggal saya lemparkan. Kaya memelihara. Oh dia suka loh sudah. Arti kata memelihara itu menjagai, karena itu selesai. Seringkali kita dengan memelihara kita menjaga kita bangga sekumpulan tentara batalion udah tahu itu dia dikasih mengawal kita itulah memelihara iblis itu suka mengentertain pikiran kita ya memerlukan cari jauh dan tempat terus nyatakan segala keinginan dalam doa dan pernah dikatakan maka ia gimana memelihara lemparkanlah kekhawatiran kita kepada yuk katakan kanan kirinya mari kita hidup tanpa kekhawatiran Mari kita hidup tanpa kekhawatiran. Amin. Sekumpulan tentara batalion mengawal kita, itulah memelihara saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan tempat nyatakan segala keinginan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Gimana? Serahkan, lemparkanlah kekhawatiran kita kepada. Yuk katakan kanan kirinya, mari kita hidup tanpa kekhawatiran. Mari